Saudara, 17 partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual KPU dan menjadi peserta pemilu 2024. Masing-masing partai politik sudah mendapat nomor urut untuk berlaga dalam pemilu. Namun Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan somasi atas dugaan manipulasi data verifikasi faktual parpol dan dugaan intimidasi terhadap petugas KPU di daerah. 17 partai politik yakni 9 partai parlemen dan 8 partai non-parlemen lolos verifikasi administrasi dan faktual KPU dan dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024. Penetapan parpol peserta pemilu 2024 dilakukan pada rapat pleno yang digelar KPU Rabu 14 Desember 2022. Partai politik mendapatkan nomor urut dengan ketentuan parpol yang memiliki kursi di DPR berhak memakai kembali nomor urut yang dipakai pada pemilu 2019. 8 partai parlemen memilih tetap menggunakan nomor urut lama, yakni PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sementara P3 yang pada pemilu 2019 mendapatkan nomor urut 10, memilih mengikuti pengundian untuk mendapatkan nomor urut baru bersama 9 parpol baru lainnya. Bagi partai politik peserta pemilu 2019 yang sudah pernah ditetapkan nomor urutnya, itu dapat menggunakan nomor urut yang pernah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019. Tapi ini khusus untuk partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau yang punya kursi di DPR RI. Di tengah riuh pengambilan nomor urut parpol, sejumlah kritisi menyeruak, diantaranya dari Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi Perludem yang bergabung dengan Koalisi Masyarakat Sipil mensomasi Komisi Pemilihan Umum KPU. Dalam somasinya, KPU diduga melakukan kecurangan manipulasi data partai politik parpol dalam verifikasi faktual kepada publik, yakni mengubah data partai politik dalam sistem informasi parpol Sipol, juga melakukan intimidasi terhadap petugas KPU daerah. Nah, aduan-aduan itu kemudian kami tampung di dalam posko pengaduan kami dan kami sudah sampaikan somasi juga gitu ya, dan ada beberapa teman-teman penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu di daerah yang sudah menyampaikan aduan, keberatan dan laporan-laporannya terkait dengan dugaan intimidasi dan intervensi. Investigasi harian Kompas menemukan dugaan intimidasi terhadap petugas KPU kabupaten, kota, dan provinsi. Investigasi dimuat dalam artikel bertajuk Curahan Hati Wasit Demokrasi yang terbit pada 12 Desember 2022. Saat itu saya langsung menjawab, bukankah saya sudah diberi dua pilihan, menandatangani atau tidak, dan saya bilang saya tetap pada sikap tidak menandatangani. Anggota KPU Kabupaten Kota. Saya menolak karena ini sudah bertentangan. Rumusan kami kan aturan dan ketentuan, bukan perintah atasan, apalagi yang menyimpang begini. Kalau semua ditabrak begini, teman-teman kan demoralisasi. Anggota KPU Provinsi. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dalam pengawasannya tidak menemukan dugaan manipulasi, namun menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada proses verifikasi parpol. Terkait hal tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi mulai dari teguran hingga surat pada KPU. Bawaslu menyatakan data terkait somasi, dugaan manipulasi, dan intervensi KPU belum kuat, namun akan dilakukan penggalian informasi. Namun apa yang kemudian, apakah ada manipulasi, kami tidak menemukan sampai saat ini. Kenapa? Karena proses-proses dan perbaikan telah dilakukan. Sepertinya datanya masih belum terlalu kuat untuk kemudian kita lakukan penelitian, tapi kalau misalnya ini semakin menguat, tentu kita akan melakukan penggalian informasi. Bawaslu meminta masing-masing partai politik diminta menjaga kondusivitas jelang pemilu 2024 demi persatuan bangsa. Tim Liputan Kompas TV.